Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai keadilan sosial. Nah, sebelum kelompok kami mempresentasikan mengenai materi hari ini, izinkan kami memperkenalkan nama kami dulu nih. Diawali dengan saya, nama saya Vincent dengan NIM 28024 77074. Halo, nama aku Talita Evindra Pramudita dengan NIM 28025497773. Halo, perkenalkan nama saya Shalwa Rahmadia, NIM saya 28025043333. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Rahma Ayu dengan NIM 280251585. Halo semuanya, nama aku Traikta Ormifananta dengan NIM 28025502422. Halo, perkenalkan nama saya Yasmina Anggraini Teguh dengan NIM 28025858822. Perkenalkan, nama saya Yolanda Catherine Antoinette dengan NIM 2802539450. Halo semuanya, nama saya Zahra Imran, NIM saya 28025175006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Rahyuananda dengan NIM 2802557535. Halo semua, nama saya Zahra Shantika Pramesti, NIM saya 280255894. Halo, perkenalkan nama aku Zawada Medanisa Jazuli dengan NIM 2802556633. Sebagai orang Indonesia, kita seharusnya sudah tidak asing lagi nih dengan kata keadilan sosial. Apalagi kata keadilan sosial ini terdapat dalam panduan bernegara kita, yaitu terdapat pada ideologi Pancasila, tepatnya pada sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih arti sesungguhnya dari keadilan sosial itu? Jadi, keadilan sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu kata adil dan sosial. Adil yang artinya perlakuan hak yang sama, dan sosial artinya masyarakat atau orang-orang sekitar. Sehingga keadilan sosial itu artinya adalah suatu keadaan di mana semua masyarakat di bagian Indonesia manapun mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Lalu keadilan sosial itu juga mencakup banyak aspek loh, contohnya seperti dalam aspek pendidikan, aspek layanan kesehatan, aspek perlakuan hukum yang adil, dan lain-lain. Tujuan dari keadilan sosial adalah agar menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap warga dalam Indonesia memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang dalam kehidupan sosial. Namun, kita juga harus sadar nih, sebagai warga kita juga berperan loh dalam menerapkan keadilan sosial. Sehingga keadilan sosial ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi adalah tugas kita juga. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita dapat bergotong royong, membantu sesama, dan tidak berperilaku yang diskriminatif. Jika keadilan sosial ini dapat terwujud dengan baik, maka bukan hanya orang sekitar saja nih yang mengalami keuntungannya, tetapi kita pun juga akan merasakan keuntungannya juga dalam menerapkan keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri keadilan. Ciri-ciri keadilan yang pertama itu bersifat objektif. Sifat tidak memihak merupakan fondasi utama dalam keadilan. Penilaian atau keputusan harus diambil tanpa memperdulikan suku, ras, agama, atau antar golongan. Pribadi yang adil adalah pribadi yang tidak memihak terhadap golongan tertentu. Yang kedua adalah berlandaskan kebenaran. Hal ini berarti keadilan dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdasarkan realita yang ada dan bukan berdasarkan sudut pandang pribadi atau perasaan pribadi. Proses pengambilan keputusan dapat dikatakan adil jika adanya transparansi, yaitu dalam keadaan yang jelas, terbuka, dan nyata. Yang ketiga, tidak semena-mena. Dalam menegakkan keadilan, perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan dengan norma, aturan, dan hukum yang berlaku. Tindakan semena-mena dapat memicu konflik dalam masyarakat dan merupakan perbuatan yang merendahkan martabat sebagai manusia. Yang keempat, sebanding. Sebanding dalam ciri-ciri keadilan artinya tidak ada pihak yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan, karena semua pihak berhak memiliki kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil. Jika hal ini tidak tercapai, maka keharmonisan dalam bermasyarakat tidak akan tercipta. Yang kelima, bersifat konsisten. Menegakkan keadilan harus bersifat konsisten agar membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan maupun sistem hukum yang berlaku. Kemudian, ciri-ciri keadilan yang terakhir adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Hak-hak yang dimiliki individu sejak lahir tanpa memperdulikan ras, agama, suku, antar golongan menjadi landasan atau acuan bagi semua manusia untuk hidup bebas dari diskriminasi. Berikutnya saya akan menjelaskan pentingnya keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya, peluang, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi antar sesama. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya tanpa terhalang oleh faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau identitas pribadi. Keadilan sosial juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat mencegah ketimpangan sosial dan konflik. Ketika hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terpenuhi secara merata, stabilitas sosial dapat terwujud. Hal ini juga memperkuat rasa saling menghormati dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Selain itu, keadilan sosial adalah fondasi dari hak asasi manusia. Dengan menjamin hak yang setara, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu secara optimal. Ini juga penting untuk menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, karena ketidakadilan seringkali memunculkan ketidakpuasan yang dapat mengancam stabilitas sosial. Dalam praktiknya, keadilan sosial membutuhkan kebijakan yang inklusif, seperti redistribusi sumber daya, pemberdayaan kelompok rentan, dan penegakan hukum yang adil. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, kita tidak hanya membangun masyarakat yang lebih adil, tetapi juga mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Tanpa keadilan sosial, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi meningkat, yang dapat memicu kerusuhan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, baik melalui kebijakan pemerintah maupun tindakan individu, adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadaban. HAM dalam keadilan sosial. Hak asasi manusia atau HAM memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. HAM menjamin setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Prinsip ini sejalan dengan keadilan sosial yang bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya, peluang, dan hak secara adil di masyarakat. Berikut adalah hubungan antara HAM dan keadilan sosial. Yang pertama ialah kesetaraan. Kesetaraan adalah prinsip dasar dalam hak asasi manusia atau HAM yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan sama dalam martabat dan hak. Dalam keadilan sosial, kesetaraan diwujudkan melalui akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, peluang kerja dengan upah adil, dan layanan kesehatan yang merata, termasuk untuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kelompok rentan seperti perempuan, difabel, dan masyarakat miskin. Yang kedua adalah non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi adalah dasar dalam keadilan sosial dan hak asasi manusia atau HAM yang menekankan perlakuan adil terhadap semua individu. Diskriminasi, baik individu maupun struktural, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, non-diskriminasi tidak hanya menghapus perlakuan tidak adil, tetapi juga meninjau sistem yang menghambat akses kelompok tertentu terhadap hak-haknya. Dengan menanamkan nilai ini, masyarakat dapat mencapai kondisi yang lebih harmonis, di mana setiap individu dihargai dan diberdayakan untuk berkontribusi secara setara. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat marginal. Pemberdayaan masyarakat marginal bertujuan mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok terpinggirkan dan masyarakat umum. Kelompok seperti masyarakat miskin, kaum minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering menghadapi hambatan yang menghalangi akses mereka terhadap hak dasar. HAM berperan penting untuk memastikan mereka mendapat perlakuan adil dan akses setara. Pemberdayaan ini mencakup bantuan langsung serta upaya menciptakan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pelindungan hukum dari diskriminasi dan kekerasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketimpangan keadilan sosial di Indonesia. Ketimpangan keadilan sosial di Indonesia saat ini sangat mencolok,
terutama pada sistem hukum yang tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sistem hukum yang ada saat ini, meski dirancang untuk menciptakan keadilan, seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum seringkali lebih menguntungkan mereka yang kaya dan berkuasa, sementara masyarakat miskin terpinggirkan. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin besar, di mana pihak yang tidak memiliki kekuasaan atau sumber daya seringkali menjadi korban. Ketimpangan yang muncul dari diskriminasi hukum ini membuat hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas oleh masyarakat. Penerapan hukum di Indonesia seringkali terhambat oleh birokrasi yang kaku, korupsi, dan pengaruh eksternal yang memperburuk ketimpangan. Keberpihakan pada elit politik dan ekonomi memperburuk kesenjangan, dan hukum seringkali tidak dipandang sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial yang sesungguhnya. Contohnya seperti mempergunakan keadilan sebagai status quo. Nah, dalam konteks ini, sila kelima Pancasila harus menjadi pedoman untuk memastikan bahwa hukum berfungsi adil bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Untuk mencapai keadilan sosial yang sesuai dengan Pancasila, sistem hukum Indonesia harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan bebas dari pengaruh eksternal sangat diperlukan. Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peran negara dalam keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan hak seluruh warga negara. Di Indonesia terdapat sila kelima yang berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjelaskan tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pengertian ini, negara Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan keadilan sosial memiliki kewajiban dalam melindungi dan mensejahterakan rakyatnya tanpa melihat status sosial atau ekonominya. Peran negara sangat penting bagi keadilan sosial masyarakatnya. Hal yang utama adalah negara dapat mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri, seperti memberikan akses layanan publik dan sumber daya alam yang sama kepada seluruh masyarakat agar semuanya dapat merasakan keuntungannya. Keadilan sosial dapat dilakukan pada berbagai macam bidang, contohnya pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dengan cara meningkatkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan menyediakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat yang mencakup pengembangan pada sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Melibatkan masyarakat dengan membuat masyarakat ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak mereka dan juga menjadi suatu hal yang penting dalam membantu menegakkan keadilan sosial. Pemerataan sumber daya dan pemberian akses layanan publik ke seluruh bagian masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat, terutama pada mereka yang berasal dari daerah terbelakang. Negara harus memberikan perhatian pada keadilan di daerah terbelakang agar daerah-daerah tersebut dapat merasakan dan mendapatkan hak keadilan yang sama dengan daerah yang lainnya. Negara juga perlu memperhatikan keadilan pada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan orang yang memiliki disabilitas agar mereka juga mendapatkan hak keadilan sosial dan mendapatkan akses ke sumber daya dan juga layanan publik yang mereka butuhkan. Menegakkan hukum secara transparan dan memberikan akses yang sama kepada semua masyarakat juga dapat menjadi salah satu cara mempertahankan keadilan sosial. Dengan cara adil dalam menegakkan hukum kepada siapapun tanpa memandang status dan keberpihakan. Dengan ini, masyarakat akan percaya kepada hukum yang ada dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, pemerataan kekayaan. Jadi, pemerataan kekayaan adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga distribusi sumber daya ekonomi menjadi lebih adil dan setara. Hal ini melibatkan berbagai kebijakan dan langkah yang bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat dari kekayaan suatu negara atau wilayah. Tujuan utama pemerataan kekayaan yang pertama mengurangi kemiskinan, contohnya memberikan akses
akses kepada kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas sosial, contohnya mengurangi potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi yang tajam. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Contohnya dengan distribusi kekayaan yang lebih adil, daya beli masyarakat yang meningkat, mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan kolektif. Contohnya menjalin bahwa masyarakat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan itu yang pertama program pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Tujuannya untuk memberikan akses dan modal pelatihan kepada pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Contohnya kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga yang rendah. Yang kedua, pelatihan kewirausahaan, dan yang terakhir bantuan modal usaha untuk masyarakat desa. Bantuan pemerintah selanjutnya yaitu bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama, sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non-personal, meskipun dimungkinkan untuk biaya beberapa kegiatan lainnya yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS itu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka belajar 9 tahun yang bermutu. Sasaran program BOS ini adalah semua siswa di jenjang SD, MI, SMP, atau MTS. Program pemerintah yang terakhir yaitu program subsidi. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat yang kurang mampu. Contohnya dengan subsidi BBM, subsidi listrik untuk rumah tangga miskin, dan subsidi pupuk untuk petani kecil. Selanjutnya, pemerataan bangunan, yaitu upaya untuk memastikan bahwa hasil dan manfaat dari proses pembangunan yang dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, baik di daerah, perkotaan, maupun pedesaan, serta di kawasan maju maupun tertinggal. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat untuk mengakses layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tujuan dari pemerataan pembangunan yang pertama mengurangi kesenjangan wilayah, contohnya membangun daerah yang tertinggal agar setara dengan daerah maju. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, contohnya memberikan akses layanan dasar kepada masyarakat di berbagai wilayah. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, contohnya meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang kurang berkembang. Dan yang terakhir, memperkuat kesatuan dan persatuan nasional, contohnya menghilangkan rasa ketidakadilan yang dapat memicu konflik sosial atau politik. Jadi, program yang dapat mengatasi tantangan dalam pemerataan pembangunan itu yang pertama program infrastruktur dasar. Contohnya membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, dan jaringan air bersih di wilayah terpencil. Contoh yang kedua itu proyek tol laut untuk konektivitas antar wilayah kepulauan dan Trans Papua untuk akses wilayah pegunungan Papua. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan transportasi umum untuk menghubungkan daerah-daerah pedesaan dengan kota melalui jalur transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya program pembangunan kereta api di luar Pulau Jawa. Selanjutnya program dana desa dengan memberikan anggaran langsung ke desa untuk membangun infrastruktur lokal seperti jalan desa, irigasi, sekolah, atau puskesmas. Program ini juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat desa seperti pelatihan wirausahaan dan dukungan UMKM. Dan program yang terakhir yaitu digitalisasi dan akses teknologi dengan menyediakan akses internet di daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Contohnya program Palaparing untuk memastikan koneksi digital di seluruh wilayah Indonesia. Peran masyarakat dalam keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu apa sih? Jadi, keadilan sosial itu kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan keadilan sosial ini. Gimana ya caranya? Nah, hal ini dapat direalisasikan melalui berbagai cara.
Yang pertama, melalui gotong royong. Masyarakat dapat mewujudkan keadilan sosial melalui budaya gotong royong yang mencerminkan kerjasama tanpa memandang adanya perbedaan. Misalnya, mengumpulkan donasi untuk korban bencana ataupun membangun fasilitas umum. Nah, melalui gotong royong ini, masyarakat dapat membangun solidaritas yang kuat sehingga lebih peduli terhadap sesama. Yang kedua, ada keagamaan. Ajaran agama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun nilai moral dalam suatu individu. Nilai-nilai keadilan sosial seringkali diajarkan dalam suatu agama, seperti konsep zakat dan infak yang mendorong umat muslim untuk berbagi rezeki, ataupun ajaran tentang kasih terhadap sesama yang mendorong umat Kristen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, contohnya seperti pelayanan sosial. Yang ketiga, pekerjaan. Dalam dunia kerja, masyarakat berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang adil. Tanpa adanya keadilan sosial, tidak akan tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan upah yang setara dan layak, menjunjung tinggi hak pekerja, dan menghapus diskriminasi dalam dunia kerja. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pendapatan dari pajak memungkinkan negara untuk menyediakan fasilitas umum seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Karena itu, kewajiban membayar pajak merupakan bentuk partisipasi nyata warga negara dalam mendukung kemajuan bangsa. Sebagaimana disebutkan, pendapatan negara sangat bergantung pada partisipasi warga negara. Ketika partisipasi warga negara dalam membayar pajak tinggi, target pendapatan negara dapat tercapai. Sebaliknya, jika partisipasi rendah, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun menurun. Maka, partisipasi ini bersifat wajib, di mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak diwajibkan secara hukum untuk membayar pajak. Kewajiban ini diatur dengan ketentuan yang jelas, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, kehadiran pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi penggerak utama bagi pemerataan keadilan sosial. Dalam hal ini, pajak memiliki peran signifikan untuk mendukung implementasi nilai-nilai keadilan sosial. Pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, sehingga masyarakat yang kurang mampu juga bisa mendapatkan manfaat yang setara. Pemahaman tentang pentingnya membayar pajak perlu disadari oleh kesadaran akan hakikat keadilan itu sendiri. Seperti yang diuraikan, jika kita ingin mengusahakan keadilan sosial, maka hal tersebut harus didasarkan pada teori-teori dasar tentang keadilan. Keadilan distributif menjadi konsep penting dalam konteks ini, karena memastikan bahwa hasil dari pendapatan pajak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama secara adil dan merata. Membayar pajak bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi setiap individu untuk membangun negara yang lebih baik. Dengan pajak, masyarakat tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi cita-cita bersama. Nah, oleh sebab itu, mari berkontribusi melalui pajak demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang harus ada dalam setiap masyarakat untuk menciptakan harmoni dan stabilitas. Namun, menerapkan keadilan sosial menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama di negara dengan keragaman budaya, etnis, agama seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan ekonomi. Perbedaan yang signifikan dalam pendapatan dan akses terhadap sumber daya antara berbagai kelompok masyarakat menciptakan jurang yang sulit dijembatani. Ketidaksetaraan ini seringkali diperparah oleh diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau gender yang masih menjadi masalah serius. Selain itu, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan juga menjadi kendala besar dalam mencapai keadilan sosial. Kesenjangan ini menghambat banyak individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara maksimal kepada masyarakat. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah tantangan lain yang signifikan. Praktik-praktik ini menghambat upaya untuk menerapkan kebijakan yang adil dan merata, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Namun, ada juga peluang untuk memperbaiki situasi ini. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang pentingnya keadilan sosial telah mendorong munculnya berbagai gerakan sosial yang berupaya mendorong perubahan. Selain itu, dukungan dari organisasi internasional dan LSM juga memerankan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial di Indonesia. Peran pemerintah sangat krusial dalam menerapkan keadilan sosial. Pemerintah harus membuat dan menerapkan kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, melindungi hak-hak minoritas, dan mengurangi diskriminasi. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi juga merupakan langkah penting. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan dan pengawasan pemerintah, serta mendukung organisasi yang bekerja untuk keadilan sosial. Setiap individu dapat berperan dengan menghargai dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Baik, untuk kesimpulannya, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai keadilan sosial, seperti kesenjangan ekonomi yang lebar, ketimpangan pembangunan antar daerah, serta masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya dengan berbagai kebijakan dan program untuk memperbaiki kondisi ini, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, serta kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih inklusif. Namun, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan agar bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan lebih efektif. Keadilan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat. Maka, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang pertama, menjaga solidaritas sosial, yaitu mengedepankan kepentingan bersama dan membantu sesama dalam kesulitan. Yang kedua, berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, yaitu memilih pemimpin yang berkomitmen pada keadilan sosial dan mendukung kebijakan yang memperhatikan hak-hak warga negara. Dan yang ketiga, mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi menjadi penghambat utama dalam pemerataan keadilan sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan juga merupakan kunci penting untuk mencapai keadilan sosial. Dengan pendidikan yang baik, setiap individu dapat mengakses peluang yang lebih baik, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu diperkuat, terutama untuk golongan yang kurang mampu, agar mereka bisa mandiri dan sejahtera.